Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah monggo sareng-sareng ngrasakaken syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang telah paring nikmah ingkang kathah, khusus nikmat iman Islam serta kesehatan hingga dalu niki alhamdulillah saged mangkem manunggal dalam rangka zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan sebaik dan sering mungkin kepada insan termulia penghulu Nabi dan Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umat yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Niki kula mboten tausiah nggih, niki santai mawon ya, mau makanan yang mau dikeluarkan boleh, silahkan ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini kita sedaya niki sampun berada di penghujung zaman ya. Kita ini termasuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Nah, bagaimana caranya orang-orang akhir zaman ini agar terlepas dan selamat daripada fitnah akhir zaman? Dalam salah satu kitabnya beliau Al-Habib Zain bin Smith niku menuliskan ada 3 amalan boten kathah. 3 amalan ingkang sinten bisa menjalankan amalan tersebut, insya Allah jenengan akan selamat dunia akhirat. Nggih. Amalan yang pertama napa? Amalan yang pertama adalah istighfaru ana al-lail wa atrafan nahar. Mangkathah-kathahi maos istighfar. Lah kok maos istighfar? Lah pripun lah? Kanjeng Nabi niku adalah nabi yang maksum ya, terjaga dari perbuatan dosa. Niku beliau niku mboten berdiri dari duduknya, melainkan beliau niku paling sedikit membaca istighfar 70 kali. Niku Kanjeng Nabi. Bagaimana dengan kita ya, kita ini tiap hari ini dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak terlepas daripada perbuatan dosa. Oleh karenanya kalau kita salah satu amalan, kalau kita ini sebagai orang akhir zaman akan selamat daripada dunia dan akhirat, mangkathah-kathahi maos istighfar. Nah, istighfar niku wonten poke istighfar. Istighfar niku ada pemimpin, ada sayyidul istighfar ya. Niku jenengan mugi-mugi saged hafal niku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Niku luar biasa. Niku jenengan maos 3 kali di pagi dan 3 kali di sore atau di malam niku pun cekap maos niku nggih. Ya, syukur-syukur jenengan bisa beristighfar. Alhamdulillah kita tadi baca itu, tadi kan kita baca ratib ya. Kita hari ini harus banyak zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kelak nanti kita di hari kiamat juga diingat Allah. Itu. Ya. Dan alhamdulillah termasuk amalan daripada penduduk Bakalan ini adalah amalannya baca ratib di masjid niku. Ya, kelihatannya mungkin amalan cuma baca ratib aja, sepele mungkin ya. Tapi itu apapun problematika umat itu solusinya ada di situ, di pembacaan ratib itu. Karena ratib tersebut disusun ya. Jadi bukan dikarang, niku mboten ngarang ratib niku. Karena isinya adalah Al-Qur'an.
dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi disusun ratib itu oleh beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Disusun ratib itu waktu beliau itu untuk menanggulangi, untuk membentengi ajaran-ajaran sesat. Ya, apalagi sekarang ya luar biasa. Nah, ratib itu adalah bentengnya untuk membentengi daripada yang terlihat ataupun tidak terlihat. Ya. Jadi untuk masalah contoh masalah gaib atau santet itu mental kena ratib. Ya. Jadi kalau mau sakti ya rasa merapal macam-macam, baca ratib aja. Sakti jenengan. Tiap hari. Ya. Karena ratib ini adalah bacaan yang banyak jenengan butuh bacaan apa? Wah niki kula bib, niki utang kula kathah. Nah, ini paling akeh iki. Ya. Niku mau saya napa bib? Nah, mesti kan njaluk bacaan. Nah, itu bacaannya ada di ratib yang kita baca tadi. Nah, jenengan mang maos ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya mali abdi yaghfir warham, setiap habis sholat 25 kali. Nah, niku ning kathah utange kathah niku mang maos niku. Ya. Beb kula niki ben mboten tedas kalih sihir niku napa? Nah, niku wonten mau kita tadi sudah baca di ratib. Ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu semua sudah ada di ratib. Ya. Untuk penjagaan tadi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ya. Amanar rasulu dan la yukallifullahu nafsan. Sudah ada tadi bacaan ayat kursi. Wis. Cuma syaratnya istiqomah. Istiqomah niku napa? Istiqomah niku khairum min alfi karamah. Jadi nek wonten kok tiyang kok saged melampah di atas air niku wah biasa mawon. Saged terbang wah kecil. Kalah sama orang yang istiqomah baca ratib. Gitu. Ya, itu. Jadi jangan ditinggalkan bacaan ratib ini karena beliau Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad niku ngendikan sinten-sinten mawon ingkang istiqomah maos ratib kuniki kula jamin patine husnul khatimah. Niku sing sanjang boten kula, beliau langsung Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Ya. Jadi siapa saja yang istiqomah baca ratib Al Haddad niku beliau jamin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang tidak mau meninggal husnul khatimah? Tapi orang sekarang ini lupa. Orang sekarang ini yang dicari, yang dipikirkan bagaimana caranya hidup enak, bukan mati enak. Harusnya yang dipikirkan bagaimana cara matinya enak, meninggalnya enak. Ya, karena kita ini perjalanannya baru perjalanan kita ini diibaratkan musafir. Apa musafir? Musafir itu adalah orang yang berjalan dan berhenti sejenak, kemudian melakukan perjalanannya lagi lah. Niku musafir. Kita ini musafir. Perjalanan masih panjang. Setelah ini nanti masuk ada namanya alam kubur barzah. Ya. Nanti barzah nanti dibangkitkan kiamat. Ada namanya sirat. Ya. Ada namanya mizan, timbangan. Ya. Jadi nanti seseorang itu baik dan tidaknya itu ditentukan dari akhirnya. Jadi kita jangan pernah memvonis orang, menghakimi orang masa lalunya. Karena kita kebanyakan menghakimi orang itu dari masa lalunya. Wah, kuwi mbiyen gaene dem-deman ning kono. Belum tahu kita akhirnya. Karena dengan kedipan mata kita, orang yang kita hakimi tadi seorang pemabuk, penjudi dan sebagainya, itu sama Allah bisa langsung dijadikan kekasih Allah. Bisa. Jadi tidak ada yang mustahil bukan buat Allah. Sering kita dengar cerita. Kita pernah dengar cerita seorang wanita yang ngasih seorang pelacur yang ngasih air minum seekor anjing. Nggih. Jenengan pasti tahu mireng cerita niku. Meninggalnya
diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan surga. Padahal seorang pelacur. Lah kalau kita sekarang ada pelacur, wah pasti yang ada di pikiran kita, wah iki wong orang jelek, wong Allah iki, neraka ya. Padahal siapa kita kok bisa menghakimi dia masuk neraka dan masuk surga? Itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita ini mendoakan. Yang baik, yang jelek didoakan jadi baik. Itu. Ya, jadi baik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi kalau kita ini hidup sekali aja ini, tapi kok kita tidak bermanfaat untuk orang sekitar kita ini, eman. Ya, karena pahalanya besar. Sebaik-baik orang adalah orang yang meringankan beban saudaranya juga. Karena kita ini saat ini memang keadaan memang lagi menurun mungkin ya. Apa-apa serba susah. Kita diharuskan untuk peka, untuk melihat sekeliling kita, kanan kiri kita. Kenapa enten yang susah kita bantu tanpa harus diminta. Kalau kita bisa bantu dengan harta kita, kita bantu dengan harta kita. Kalau kita bisa bantu dengan tenaga kita, kita bantu dengan tenaga kita. Kalau kita bisa bantu dengan pikiran kita, kita bantu dengan pikiran kita. Oke, niku. Tadi amalan yang pertama adalah istighfar. Ya. Yang amalan kedua nopo? Amalan kedua adalah sedekah. Sedekah. Amalan yang kedua adalah kalau kita ini mau selamat dari fitnah akhir zaman dan selamat dunia akhirat, amalan yang kedua adalah sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Sebaik-baiknya sedekah adalah di waktu subuh. Nah, jangan kalau habis sholat subuh mungkin dilalah di tengah jalan kok melihat ada orang kok kelihatannya membutuhkan, alhamdulillah di kantong kita ada uang mungkin tidak banyak, kita kasih. Ya. Kenapa kok sedekah? Karena sedekah itu terutama sedekah sir. Sedekah sir itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah sir niku sedekah yang tangan kanan memberi, tangan kiri enggak kelihatan, enggak tahu. Dan itu sudah dicontohkan oleh cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, julukannya As-Sajjad, tukang sujud. Kok bisa dibilang tukang sujud? Nggih, setiap hari niku sholat sunnahnya 1000 rakaat. Wonten teng mriki. Sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, niku beliau kok melakukan sedekah sir niku pripun? Lah, beliau niku kalau sudah sepertiga malam, kalau kita kan tidur, kalau orang yang disebut kekasihnya Allah, sepertiga malam itu pasti bangun. Nah, beliau niku sepertiga malam ngapain? Apa yang dilakukan? Beliau niku gendong gantung, ya, digendong sendiri. Beliau keliling di Madinah itu, di pinggiran Madinah itu, orang-orang fakir miskin itu ditaruhi di depan rumahnya gandum dan makanan pokok lainnya. Itu setiap hari. Dan orang rumah itu tidak tahu kalau yang ternyata yang memberi adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Taunya kapan? Pas meninggal. Nah, begitu beliau meninggal, 1 hari, terus 2 hari, 3 hari, loh kok omahku kok orang yang saya ngei gandum meneh, cerita sama tonggonya, oh iya aku yoi, wah lagi Jojo saya ngei Imam Ali Zainal Abidin, benar. Nah, itu tidak ada yang tahu, tahunya pas meninggal. Yaitu beliau, itu namanya sedekah sir. Ya. Karena sedekah itu juga, kalau kita sedekah itu bisa menolak bala. Ya. Umpamanya kok kita ini mungkin takdirnya, mungkin mau kecelakaan, terus tahun sebelum itu kok kita sedekah, itu tidak jadi. Ya. Jadi diselamatkan dari musibah. Itu tadi. Sedekah itu luar biasa. Karena sejatinya sedekah niku adalah kembali kepada diri kita. Kita ini yang butuh sedekah, bukan orang miskin yang butuh sama kita. Jadi mindsetnya harus dirubah. Kita ini yang butuh. Ya. Jadi
kalau kita ada rezeki ini jangan entekno, entek ono, entekno. Ya. Jadi selama kita masih dikasih kelonggaran, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahkan. Ya, karena harta ini tidak akan kita bawa ke kubur. Justru harta itu akan dihisab. Engkau belanjakan apa hartamu? Ya. Wah, hisabnya bisa panjang. Itu yang kedua. Yang terakhir, wassalatu ala nabiyil mukhtar. Mangkatah-katah mau sholawat kados alhamdulillah dalu niki kita bersama-sama membaca maulid dan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa kok amalan sholawat ini bisa menyelamatkan kita dunia akhirat? Karena ngendikan Kanjeng Nabi niku, orang yang kedudukannya kelak paling dekat denganku di surga, di akhirat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi orang yang baca sholawat itu pasti diterima insya Allah. Wah, jenengan mungkin di sawah, jenengan lagi kerja, ibu-ibu lagi masak, lagi mungkin mencuci atau aktivitas yang lain, nyapu dan ngepel sebagainya, sholawat itu diterima. Dan sholawat itu adalah salah satu amalan anak bakti kepada orang tua. Lah kok iso bebla? Karena sholawat kita, saat kita bersolawat itu ada malaikat yang menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, menyebut nama kita dan nama ayah kita. Fulan bin Fulan ngirimaken selamat kagem jenengan. Ya, itu ada malaikat khusus. Terkecuali malam Jumat dan hari Jumat. Itu langsung sholawatnya yang nerima Kanjeng Nabi langsung. Ya. Khusus, karena makanya kita dianjurkan terkhusus untuk malam Jumat dan hari Jumat untuk banyak-banyak baca sholawat. Pun niku pun cekap niku mawon nggih. Ya, jadi 3 amalan itu nek jenengan saged nglampahi lan istiqomah, mungkin jenengan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus untuk kula panjenengan dan kunjung panjenengan. Dan mudah-mudahan berkat kita duduknya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa keluarga kita, anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara kita, keluarga kita, dan diakhiri dengan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.